Bab 48 Wabah Merebak. Berdengung. Kepala Zhao Ping segera mulai berdengung. Dia hanya kecanduan berbicara. Namun lupakan kenyataan bahwa bencana datang dari mulut pemberontak. Dengan kekuatannya saat ini, tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi manusia. Bahkan tentara daerah pun bisa melumpuhkan mereka dengan mudah dalam waktu sangat cepat. Setelah memikirkan keseriusan hal ini, Zhao Ping buru-buru berkata dengan serius, "Kuanzi, saya tidak punya niat untuk memberontak. Ini hanya lelucon. Jadilah yang terbaik dalam berlatih." Xia Kuan juga menghela nafas lega. Jika Zhao Ping benar-benar berpikir untuk memberontak, dia pikir akan lebih baik untuk mundur sesegera mungkin. Pada saat yang sama, dia mengingatkan, "Saudara Ping, meskipun Zhuge-Liang sudah dibuat, jangan mengeluarkannya sampai saat kritis." Dinasti Dawei memiliki peraturan bahwa selama sebuah keluarga biasa menyembunyikan 3 busur dan anak panah, itu dapat dianggap sebagai kejahatan pengkhianatan. Meskipun kamu tidak punya niat untuk memberontak, jika kamu dimanfaatkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Terima kasih atas pengingatnya, Saudara Kuan, saya akan memperhatikannya. Zhao Ping menerimanya dengan rendah hati. Bagaimana dengan posisi kaptenku? Gao Meng menggaruk kepalanya, belum bangun dari kegembiraannya. Brak! Xia Kuan menendangnya. "Tuan, tidak berencana memberontak, dan Anda tidak punya hak untuk menambah pasukan. Bagaimana Anda bisa menjadi kapten? Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan? Itu hanya lelucon." "Oh." Gao Meng mengangguk dengan murung, berjalan ke samping, lalu berlatih tinju dengan gila-gilaan. "Itu karung pasir yang dibuat oleh Zhao Ping. Itu tidak diisi dengan pasir, tapi dengan kerikil. Dengan tambahan bahan katun linen memang tidak sebagus karung pasir yang ada saat ini, namun tetap tidak ada masalah untuk berlatih tinju." Ini juga merupakan sesi latihan keempat mereka. Zhao Ping menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada Xia Kuan, "Kuanzi, izinkan saya bertanya, bagaimana, apakah Anda bisa melatih lebih banyak orang? Berapa banyak orang yang ingin kamu latih? Semakin banyak, semakin bagus. Apa yang kamu lakukan melatih begitu banyak orang?" Xia Kuan berkata dengan ragu. "Kuanzi, saya ingin berbisnis, dan ini bisnis besar." Zhao Ping menjelaskan, "Pikirkan tentang anggur akasia, apakah rasanya enak? Saat saya telah mendapatkan dokumen resmi untuk membuat wine, kita akan bisa membuat wine dalam jumlah banyak. Kemudian kita akan menjualnya ke seluruh negeri dan membiarkan seluruh dinasti Wei meminum wine akasia. Jadi saya perlu merekrut banyak orang. Di satu sisi, itu bisa melindungi diri saya sendiri, dan di sisi lain, juga bisa bertanggung jawab mengangkut minuman. Untuk menghindari dirampok oleh bandit atau semacamnya. Aku juga akan mendirikan agen pendamping penjualan di seluruh daerah seluruh negara." Xia Kuan memikirkannya dengan serius dan berkata, "Selama ada dokumen resmi, agen pengawalan dapat mendukung banyak kegiatan. Ini tidak buruk." Mata Zhao Ping berbinar. Dia memikirkan agen pengawal Fu Wei, agen pengawal Longmen, di serial TV. Ada banyak orang dan pengawalnya sangat pandai bertarung. Itu cara yang bagus. Dia melatih tentara atas nama agen pengawal, dan tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apapun. Mengenai dokumen resmi, selama dia punya uang, Zhao Ping yakin Huang Fengnian tidak akan pernah mempersulitnya. Jadi lakukan saja. Dia meminta Xia Kuan untuk memimpin semua orang dalam pelatihan, sementara dia membawa Li Hu ke pusat pemerintahan dengan menunggang kuda. Sejak melihat kekuatan Li Hu dalam Tai Chi, Zhao Ping menganggapnya sebagai pengawal pribadinya, dan bisa dikatakan ia tidak bisa dipisahkan. Begitu dia tiba di rumah hakim daerah, dia melihat Tian Zhen keluar dari kursi tamu.
Tuan Zhao, mengapa Anda ada di sini di pemerintahan daerah? Tian Zhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Tian, haruskah saya menanyakan hal ini kepada Anda? Zhao Ping tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak kembali ke ibu kota? Mengapa kamu datang ke Kabupaten Yunnan lagi? Ayahku berkata bahwa suasana di Kabupaten Yunnan bagus dan memintaku untuk membuka toko pakaian di sini. Tian Zhen berkata, saya sudah membeli sebuah toko. Sekarang saya akan membahas formalitasnya dengan Hakim Kabupaten Huang. Toko itu akan segera dibuka. Jika saatnya tiba, mohon Tuan Zhao untuk datang dan mendukung saya. Tentu. Zhao Ping membungkukkan badan seraya menangkupkan tangannya dan bersikap sopan. Kalau Tuan Zhao, apa yang Anda lakukan di pemerintahan daerah? Tian Zhen bertanya secara retoris. Saya berencana membuka agen pengawalan, dan saya juga ingin meminta dokumen kepada kepala daerah. Kata Zhao Ping. Buka agen pendamping, pengawalan. Tian Zhen mengerutkan kening, bukankah sebaiknya kamu membuka toko anggur akasia? Saya memang menginginkannya, tidak belum ada dokumen resminya. Zhao Ping merentangkan tangannya dan berkata dengan getir, kamu juga tahu bahwa menyeduh anggur secara pribadi tanpa dokumen resmi adalah kejahatan pemenggalan kepala. Hahaha, Tuan Zhao, saya telah membawakan Anda dokumen resminya. Tian Zhen tertawa dan berkata, saya meninggalkannya di toko. Saya akan mengirimkannya langsung ke rumah Anda ketika Anda kembali. Dari mana dokumen resminya? Zhao Ping berkata dengan kaget. Meski ia juga ingin mendapatkan dokumen resmi tentang pembuatan wine. Dia bahkan menyebutkannya kepada Huang Fengnian, tapi dia langsung membantahnya. Dikatakannya, hal ini sudah diatur di atas, Kabupaten Yunnan hanyalah sebuah kabupaten kecil dengan jumlah penduduk hanya puluhan ribu dan hanya dapat memiliki 1 kilang anggur. Selain itu, jumlah wine yang diseduh setiap tahun juga tetap, dan tidak mungkin menyediakan tambahan. Gubernur daerah secara pribadi menyetujuinya. Tian Zhen berkata, ada stempel resminya di sana. Dan aku juga akan memberimu hak untuk membuat 10.000 botol anggur setahun. Tapi apa? Zhao Ping merasa cemas. Dia belum pernah bertemu dengan gubernur daerah, apalagi berinteraksi dengannya. Dan sekarang dia diberi stempel resmi tanpa ragu-ragu dan hak untuk membuat 10.000 botol anggur setiap tahun. Anda tahu, sebuah kilang anggur di kota kecil memiliki otoritas pembuatan anggur maksimum 2.000 botol setahun. Namun gubernur daerah memberinya izin, yang merupakan perlakuan istimewa yang terlalu berlebihan. Pasti ada beberapa kondisi yang sulit dijelaskan. Zhao Ping mau tidak mau menjadi waspada. Kamu ingin mengganti namamu. Apa? Zhao Ping sedikit bingung, apa hubungannya pembuatan wine dengan penggantian nama? Sebenarnya, kamu harus punya gelar. Tian Zhen menceritakan apa yang terjadi di rumah Tian malam itu, namun dia tidak menyebutkan harga wine tersebut, dia hanya mengatakan rasanya enak dan pasti akan laris manis. Tuan Abadi Penglai. Zhao Ping mencermati nama ini dan menganggapnya cukup bagus. Saya sangat puas dengan pendekatan Tian Fuhai. Identitasnya tidak diungkapkan, namun dia diizinkan menyebut dirinya sebagai penguasa Abadi Penglai. Ini memberi dia cukup waktu untuk berkembang jauh lebih kuat, tanpa harus terekspos. Tapi Zhao Ping lebih penasaran tentang berapa banyak keluarga Tian menjual kembali anggur akasia, di mana telah menghabiskan 1.000 tael untuk setiap botolnya. Kemudian dia bertanya, Tuan Tian, berapa harga anggur akasia Anda jualkan? Ini. Tian Zhen sedang dalam masalah. Dia takut menyinggung Zhao Ping jika tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi begitu kebenaran terungkap, jika Zhao Ping menaikkan harga lagi, margin keuntungan toko mereka akan menyusut. Zhao Ping juga memahami hal ini, dan berjanji sambil tersenyum, Tuan Muda Tian, jangan khawatir,
tidak peduli berapa banyak perak yang dijual Tian Mansion Anda, saya tidak akan menaikkan harga untuk Anda, dan akan tetap menjualnya kepada Anda dengan harga 1000 tael per botol. Tian Zhen lalu berkata, 5.000 tael. Puff! Zhao Ping hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Tian Zhen membantunya tepat waktu. Tuan Zhao, berhati-hatilah dengan langkahmu. Langkah sialan. Dia kaget. Oke. Zhao Ping selalu tahu bahwa tidak ada pengusaha tanpa pengkhianat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi pengkhianat seperti itu. Keluarga Tian mengambil anggur darinya, 1000 tael per botol. Lalu menjualnya kembali seharga 5.000 tael. Dia memakan waktu perjalanan pulang pergi mungkin tidak lebih dari sehari, dan dia mendapat keuntungan 4.000 tael dengan mudahnya. Bisa dikatakan itu adalah serigala putih dengan sarung tangan kosong. Satu keuntungan yang teramat banyak dalam waktu singkat. Tapi dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menaikkan harga, dan Zhao Ping akan menamparkan wajahnya sendiri jika dia merubah keputusannya. Dia hanya bisa berkata dengan iri, keluarga Tian sangat pandai berbisnis, saya sangat mengagumimu. Tuan Zhao, selain membuka toko kain, saya juga ingin menjalin kerjasama jangka panjang dengan Anda. Tian Zhen bertanya lagi, berapa banyak anggur yang dapat Anda hasilkan setiap hari? Keluarga Tian kami berencana menjaga keseimbangannya, jadi jangan menjualnya kepada orang lain. Tentu saja, akan ada kelonggaran harga. Misalnya, saya akan meningkatkan harga menjadi 2.000 tael per botol. Meskipun 5.000 tael tampaknya mahal, Tian Mansion kami juga perlu berurusan dengan banyak pihak, membangun momentum, relasi, pendukung, juga backup, yang juga memerlukan biaya besar. Jika kami memberi Anda harga lebih tinggi, pekerjaan keluarga Tian kami akan sia-sia tanpa keuntungan. Kalau bisa dapat 3.000 tael untuk satu toples, maka kalau bawa toples lebih banyak, dapat penghasilan lebih banyak lagi, tidak ada bedanya dengan mencetak uang. Tidak, Anda bahkan tidak bisa mencetak uang sebanyak dan secepat itu. Sebenarnya hanya pura-pura mengatakan bahwa keuntungannya hanya sedikit. Benar-benar tidak ada kebenaran dan kejujuran di mulut pengusaha. Zhao Ping tidak keberatan, itu adalah hak kemampuannya menghasilkan uang. Meski dia iri, dia tidak cemburu. Lagi pula, dengan mengandalkan keluarga Tian, dia juga bisa menghasilkan banyak uang. Itu sudah cukup baginya untuk memulai bisnis. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Zhao Ping berkata, Tuan Tian, saya tidak bisa membuat anggur akasia sekarang. Mengapa? Tian Zhen segera meraih tangan Zhao Ping dan berkata dengan penuh semangat. Sebelum pergi, ayah saya menjelaskan bahwa dia harus mendapatkan hak agensi penuh atas anggur akasia dan membiarkan Zhao Ping membuat anggur siang dan malam. Bahkan jika dia memberikan kelonggaran kenaikan dalam hal harga, itu tidak masalah. Tapi sekarang Zhao Ping berkata bahwa dia tidak bisa membuatnya. Tian Zhen tidak bisa menahan perasaan penasaran. Anggur akasia tidak hanya diseduh, tetapi diproduksi dengan proses khusus. Zhao Ping menjelaskan, 20 botol anggur biasa yang masyarakat umum minum sehari-hari, hampir tidak dapat menghasilkan 1 botol anggur akasia. Saya sudah membeli semua anggur biasa tersebut di Kabupaten Yunnan, dan saya hanya membuat lusinan toples. Kalaupun kami mau, kami tidak bisa melakukannya sekarang, karena keterbatasan bahan baku. Kami harus menunggu hingga tahun depan. Ini sederhana. Tian Zhen menghela nafas lega, keluarga Tian kami menyediakan bahan mentah anggur tanpa biaya apapun. Katakan padaku berapa banyak yang kamu butuhkan. Aku akan melaporkan saat pulang nanti dan membiarkan ayahku membelinya dalam jumlah besar. 20 botol anggur biasa setara dengan 20 tael perak, tidak seberapa dibandingkan dengan uang yang diperoleh keluarga Tian, jadi Tian Zhen mengatakannya dengan sangat bangga. Ayo bawa 1000 toples dulu.
Zhao Ping juga tidak sungkan. Menurut tingkat kemahiran pembuatan wine saat ini, 5 toples wine biasa dapat disuling menjadi 1 toples wine akasia. Jika semua orang bekerja siang dan malam, mereka mampu membuat lebih dari selusin toples dalam satu hari. 1 toples dijual seharga 2.000 tael. Selusin toples bernilai 20 hingga 30.000 tael. Menghasilkan 2 hingga 30.000 tael perak sehari, Zhao Ping dapat terbangun dari mimpinya dengan senyuman dan bahkan tidak lagi iri pada keluarga Tian. Keduanya mengobrol sebentar untuk beberapa kata lagi sebelum berjalan ke rumah hakim daerah bersama. Huang Fengnian sedang duduk di kursi depan aula utama, tetapi ketika dia melihat Tian Zhen, dia mengangguk dan memintanya untuk duduk. Namun ketika dia melihat Zhao Ping mengikuti Tian Zhen, dia langsung melompat dari kursinya. Mengambil 3 langkah sekaligus, dia berlari ke arah Zhao Ping. Dia memegang tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Zhao, senang sekali Anda ada di sini. Wabah telah merebak, apa yang akan kita lakukan sekarang?"